Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Mufid, saya dari kelas 10-1. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan judul Berbaik Sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit merenungi tentang hidup kita. Pasti kita semua pernah berada di dalam situasi kecewa, situasi yang berat, situasi ketika kita merasa sedih, diabaikan, ditinggalkan, nggak punya siapa-siapa, ataupun ketika kita merasa hidup ini banyak sekali masalah, kita merasa terbebani, dan ketika kita merasa sedih. Dan dalam semua situasi itu, kunci kita untuk survive, kunci kita untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan keajaiban itu cuma satu teman-teman, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh kunci bagi kita teman-teman, bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan kunci ini adalah kunci yang paling mudah kata para ulama, dan nanti akan banyak sekali contoh-contoh kisahnya. Ternyata yang paling mudah untuk kita mendapatkan kunci keajaiban dalam hidup itu, yang paling mudah ya, karena kunci ini itu nggak butuh effort yang besar, nggak butuh effort yang berlebihan, adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita switch atau kita ubah sedikit saja pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga pikiran kita dan hati kita itu sinkron teman-teman, jadi terkoneksi satu sama lain. Jadi nggak boleh sebenarnya kalau pikiran kita berhusnuzon tapi hati kita nggak berhusnuzon, ataupun sebaliknya. Misalnya pikiran kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu baik kok, tapi hati kita bilang masa sih, kayak nggak gitu-gitu banget deh. Nah ini kan belum sinkron atau belum terjadi koneksi satu sama lain. Ketika hati dan pikiran kita terkoneksi satu sama lain, kemudian kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, diubah sedikit saja dari yang awalnya kita ragu, kita curiga kepada Allah Subhanahu wa taala, diubah menjadi hal-hal yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala, maka langsung seketika itu juga Allah merubah hidup kita teman-teman. Jadi merubah situasi hidup kita itu semudah merubah pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya pertegas teman-teman, merubah situasi kehidupan kita itu semudah merubah pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dahsyat banget teman-teman, bahwa kita yakin Allah itu sayang sama kita, Allah itu perhatian sama kita, Allah itu nggak mungkin buat kita kecewa, Allah itu nggak mungkin tega sama kita, dan lain sebagainya. Itu tuh dimunculin dalam diri kita teman-teman. Sesederhana kita mengubah hati dan pikiran kita atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesederhana itu Allah kun fayakun, merubah situasi dan kondisi kita. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupan kita teman-teman. Dan saya akan memberikan sebuah contoh kisah tentang keajaiban berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang ekstrim. Bahwasannya Nabi SAW pernah bercerita, nanti di hari kiamat akan ada 4 orang ahli neraka, yang mereka itu banyak sekali dosanya, mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diazab di dalam api neraka. Setelah sekian lama mereka diazab di dalam api neraka, akhirnya mereka dikeluarkan dari api neraka untuk kembali dihisap. Apakah masih ada dosanya, ataukah dosanya sudah habis? Nah, ketika 4 orang ini dikeluarkan dari api neraka dan kembali dihisap oleh Allah, ternyata di dalam diri mereka masih ada dosa. Dosa-dosa mereka belum habis. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, kembalikanlah mereka ke dalam neraka." Tiba-tiba ketika para malaikat kembali menarik mereka ke dalam api neraka, salah satu di antara 4 orang menoleh ke belakang dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara lebih utuh. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika dia menoleh ke belakang dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, "Ya Allah ya Rabbi, hamba tidak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan hamba ke dalam neraka. Karena ketika hamba dikeluarkan dari api neraka, hamba menyangka Engkau telah mengampuni hamba dan akan menyelamatkan hamba dari api neraka.
serta akan memasukkan hamba ke dalam surgamu setelah ini. Aku tidak pernah menyangka ya Allah ya Rabbi, Engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka. Cuman itu kalimatnya, menyangka. Di sini tidak pernah menyangka itu bukan menuduh teman-teman, tapi dia mengutarakan isi hati dan pikiran dia. Kemudian dia menyangka bahwa aku menyangka Engkau telah mengampuni diriku ya Allah ya Rabbi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dirinya dan benarlah prasangka dia kepada diriku. Maka masukkanlah dia ke dalam surga bersama 3 orang temannya. Karena aku tergantung kepada prasangka hamba-hambaku. Hanya dengan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia adalah ahli neraka, tiba-tiba diganti oleh Allah menjadi ahli surga. Sesederhana itu Allah merubah situasi kehidupan kita, teman-teman. Jadi, seburuk apapun hidup kita, seberat apapun hidup kita, sebagaimanapun hidup kita, dan sehancur apapun hidup kita, bukanlah neraka, teman-teman. Dan apabila dibandingkan dengan siksa api neraka, ujian-ujian di dunia ini bukan apa-apa. Dan hidup kita itu hanyalah sebuah tempat untuk menghadapi ujian-ujian atau musibah-musibah yang Allah berikan kepada diri kita. Untuk apa Allah memberikan kita ujian? Untuk menguji keimanan kita, teman-teman. Kita tidak bisa dikatakan sebagai orang beriman kalau kita belum diuji. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah sebagai bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, Allah tidak akan memberikan kita ujian kecuali kita mampu dalam menghadapi ujian itu. Jadi kunci kita untuk survive dalam menghadapi ujian adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir, kenapa sih Allah ngasih ujian ini? Allah kok gitu banget sih? Kenapa Allah jahat banget? Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.